Selamat malam teman-teman. Oke, ini baru 8 ini gabung nggak apa-apa. Biar nggak terlalu malam juga karena udah jam 8 lebih 6. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Manda Laoshe. 好，大家晚上好。Halo, selamat Hai. malam semuanya. 老师先复习一下昨天的课. Kemarin kita udah belajar tentang pukei. Pukei itu ada tiga arti. Yang pertama, melarang sesuatu. Yang kedua, tidak bisa melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, tidak setuju atau tidak mengizinkan. Lause cuman fusi sedikit-sedikit ya. 第一，你不可以在这里抽烟，kamu nggak bisa merokok di sini. 上班的时候不可以玩手机，ketika kerja tidak boleh main handphone. Ini yang 的时候itu harus diperhatikan ya, karena ini ada beberapa cara penyebutan atau cara penggunaan. Ada orang Cina yang bilangnya tuh 的时候 atau kata lengkapnya ya, ketika. Kalau ada juga orang Cina yang bilang 的时 sama 时 itu artinya sama aja ketika. Kalau misalkan kita mau bilang ketika kecil, 小时 ketika kecil. Ini kalau misalkan disebutkan cuman 时-nya doang, itu nggak merubah arti. Artinya tetap ketika, menunjukkan waktu ketika. Yang kedua ada 现在太晚了，我们不可以去超市了. Sekarang sudah terlalu larut, kita nggak bisa pergi ke supermarket. Yang ini mengartikan tidak bisa melakukan sesuatu hal. 我今天不可以加班. Saya hari ini nggak bisa lembur. Dia tidak bisa melakukan lembur. Yang ketiga, kita ada yang tidak setuju atau tidak mengizinkan. Mama 说我不可以买这么贵的东西. Mama bilang aku nggak bisa, aku nggak boleh beli barang yang mahal. Setelah pukei, kemarin kita ada belajar cing, bla bla bla, isya. Cing di sini itu artinya ada dua, ada silahkan, ada tolong. Yang pertama ini, cing teng isya apa? 我会帮你解决的. Tolong tunggu sebentar, saya akan bantu kamu menyelesaikan. Kalau yang artinya silahkan, kita bisa pakai ini. Cing co isya apa? Silahkan duduk dulu sebentar. Terus kemarin sempat ada yang nanya tentang Hui. Hui di sini, langsung mau ingetin lagi, dia itu artinya akan. Bisa juga artinya bisa. Tapi bisa di sini tuh dengan memaknai yang dipelajari. Seperti bisa bicara Mandarin. Orang Indo yang bisa ngomong Mandarin itu kan dipelajari. Jadi, ni hui, so chung wen nga. Terus kalau misalnya ada orang Cina yang belajar Indonesia, ni hui, so ini mah. Terus ini ada yang ketiga, contohnya nyetir. Ni hui, kai ce mah. Jadi, hui di sini artinya bisa dipelajari. Eh, Selanjutnya kemarin kita ada belajar yoten. Yoten di sini tuh artinya agak atau sedikit. 我先读一下，因为今天客户来了，所以我有点忙。Karena hari ini buyer atau tamu datang, jadi saya agak sibuk. Saya sedikit sibuk. Terus kita lihat contoh yang ini, yang terakhir ya. 他今天有点不舒服，没来上班. Dia hari ini sedikit nggak nyaman badannya, sedikit nggak sehat. Nilai sampan, nggak datang kerja atau nggak datang kantor. Jadi OT di sini tergantung penggunaannya. Ada yang sedikit, ada yang agak. Tapi ini yang dirasakan ya. Selanjutnya kita ada Fei Chang. Fei Chang itu tingkatannya di atas Han. Han itu artinya sangat. Kalau Fei Chang itu di atas sangat atau artinya sangat sekali. 我先读一下
今天来的客人非常重要. Buyer atau tamu yang datang hari ini sangat penting sekali. Yang kedua, 今天的会议非常重要. Meeting hari ini sangat penting sekali. Jadi 非常 itu dia tingkatannya di atas 很. 很 itu artinya sangat. Kalau 非常 itu artinya sangat sekali. 现在我们继续下一个的课. Sekarang kita lanjut ke materi yang baru ya. 向好人学习. Di sini kita akan belajar tentang cara penggunaan 向. Belajar dari orang baik. 向 ini tuh artinya adalah kepada, dari, atau terhadap. Atau bisa juga mengarah. 我先读一下。他向公司提出了一个新建议。dia terhadap perusahaan 公司提出了一个新的建议。dia mengajukan, kita terjemahkan dari yang ini dulu ya. Dia, kita siap. Dia mengajukan saran baru, 一个新式建议, ini artinya saran baru terhadap terhadap perusahaan. Jadi siang di sini artinya terhadap. Terus kita lihat yang contoh kalimat kedua. 请向老师请教问题. Ini contoh kalimat yang kedua ini tuh artinya 请, di sini artinya silahkan. 向老师请教问题. 请教 itu menanyakan, 问题 itu masalah. Silahkan menanyakan masalah ini terhadap guru. 请向老师请教问题. Silahkan menanyakan masalah ini terhadap guru. 第三，他向大家解释了这个问题。他向解释了这个问题. Dia menjelaskan. 解释了, kemarin kita udah belajar ya, sensei baru. 解释了 itu menjelaskan, 这个问题 masalah. Dia menjelaskan masalah ini terhadap semua orang. 第四，他向上级请求了帮助。Dia 请求 tuh meminta. 请求了 meminta, 帮助 bantuan. Dia meminta bantuan terhadap atasannya. Sangci itu artinya atasan. Jadi, Xiang itu dia artinya bisa terhadap, kepada, atau mengarah. Kalau yang pertama ini dia biasanya itu orangnya dulu, kalau terhadap orangnya dulu, baru tujuannya. Kalau yang ini, bentar ya, harus lihat dulu. 他向公司提出了一个新建议. Dia mengajukan saran baru terhadap perusahaan. Kalau misalkan kita nih mau bilang sama orang Cina, mau ngajuin kayak aturan baru gitu, kita bisa bilang, eh,
他向公司mengajukan yang ini. 提出了新规定itu aturan. 他向公司提出了新规定。他向公司提出了新规定。Dia mengajukan aturan baru kepada perusahaan. Ini ada yang tanya, apakah objek setelah siang harus pasif lause? Ini nggak tentu pasif juga, bisa juga yang kalimat aktif, tergantung kalimatnya ini. Siang ini bisa, ini kan yang pertama fungsi, ini kan kata benda ya. Terus yang ini lause, terus ini taja. Jadi nggak selalu kalimat pasif, bisa yang aktif juga. Harus, bentar ya, harus dicek dulu yang ini. Nah ya tadi. Mungkin untuk sekarang ini yang dipelajari itu lebih baik yang pasif aja dulu. Kungse sama lause, kata-kata pasif yang kata-kata benda. Soalnya kalau misalkan kita mau lanjut ke kalimat yang aktif, mungkin lebih rumit lagi kalau dibahas lebih dalam. Jadi yang digunakan lebih baik yang pasif dulu. Karena kalau Mandarin itu dia dalam satu kosakata bisa beribu arti, bisa beribu penggunaan. Kalau yang di sini dia harus yang pasif aja dulu. Mungkin gitu ya, Aini. Sampai lemah. 明白。哦，是。好，第二，希望大家努力. Kita sekarang belajar yang siwang. Siwang ini bukan kayak grammar atau apa, dia kayak verb gitu ya, kata kerja yang artinya tuh berharap atau semoga. 老师先读一下。我们希望这次会议能够顺利进行。第二，我们希望项目能够按时完成。他们希望这次合作能带来好的结果。Yang pertama ini 我们希望 kita berharap 这次会议 meeting kali ini 能够顺利进行.
dapat berjalan dengan lancar. Cincin itu dilaksanakan atau berjalan. Cincin ini arti yang di sini tuh berjalan. Sunli. Sunli ini biasanya suka dipakai ya sama orang-orang Cina kalau lagi bekerja. Siwang, Ice, Sunli. Berharap semuanya berjalan dengan lancar. Siwang, Ice, Sunli. Berharap semuanya lancar. Semoga. Nah, ini biasanya kalau TKA itu kalau misalkan lagi ada acara gitu atau nggak ada meeting, biasanya tuh mereka tuh bilang ini Siwang, Ice, Sunli. Terus kalau misalkan selesai meeting, selesai acara, terus mereka tuh biasanya nanya tuh Cinten ke Tuotong, Ice, Cinten ke Tuotong, Ice, Sunli mah. Atau Cinten ke Hui Yi, Ice, Sunli mah. Hmm. Mereka tuh suka nanya meeting kegiatan hari ini, potong. Potong di sini tuh artinya kegiatan. Atau bisa juga acara kalau misalkan eh, kita nih di pabrik lagi ada acara gitu. Atau enggak di Kungse lagi ada acara. Terus kita nggak tahu bahasa Mandarinnya acara itu apa. Kita bisa pakai kata potong. Potong. Begitu kita bilang potong. Ini di sini orang-orang itu, orang-orang Cina bakalan ngerti. Enggak, misalkan kita lagi Bungsa lagi ada acara. Ini tuh bisa kata apa ya? Dia kata harapan-harapan baik gitu. Jadi biasanya tuh mereka tuh kan ada beberapa yang berdoa, ada yang beberapa yang nggak berdoa. Ini biasanya pakai ini. Siwang, Ice, Sunli. Kalau misalkan pengen ditambahin kegiatan Siwang, Cinten, Te, Huotong, Ice, Sunli. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ini biasanya dipakai kalau acaranya sudah selesai. Mereka tuh nanya gini, Cinten de Huotong Ice Sun 5, Cinten de Hui I Ice Sun 5. Acara hari ini berjalan lancar enggak? Meeting hari ini berjalan lancar enggak? Terus kita bisa jawab Ice Sun Li. Dengan Ice Sun Li juga mereka bakal langsung ngerti Ice Sun Li. Hmm. Kita lanjut ke yang kedua ya. 我们希望项目能够按时完成。我们希望 kita berharap 项目di sini proyek
proyek nengko. Nengko itu dia artinya bisa. Nengko bisa. Mungkin ya kalau diartiin satu-satu bisa cukup. Tapi di sini kita pakainya bisa aja. Atau enggak anse wanceng. Anse wanceng itu anse-nya aja tepat waktu. Wancengnya aja itu selesai. Jadi selesai dengan tepat waktu. Woman siwang. Kita berharap xiangmu proyek ini nengkou anse wanceng bisa selesai dengan tepat waktu. Wanceng itu selesai. Biasanya tuh ada tuh orang Cina yang tanyain, misalkan kerjaan kamu udah selesai belum? Tugas kamu udah selesai belum? Biasanya tuh konteks kalimatnya tuh gini, nite ren u, lancang rumah. Ren u itu dia tugas, tapi tugasnya tuh dalam bentuk kerjaan. Ren u yang ini. Apakah selalu siwang bla bla bla? Nang, enggak. Siwang itu dia satu kalimat aja, enggak perlu ada nangnya. Kayak yang contoh kalimat pertama yang ini. Woman siwang, kita berharap ce hui yi. Meeting kali ini nengkou sun li jinsing. Ini karena nengkou tuh bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat yang mungkin nang, tamen siwang ce he chuo nang. Kita lihat contoh yang ini. 希望今天的活动一切顺利. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Jadi nggak selalu pakai neng. Tapi kalau misalnya kita nih mau bilang semoga acara hari ini, meeting hari ini bisa sesuai dengan keinginan kita, ya kita bisa pakai neng. Karena neng itu artinya bisa. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Kalau misalnya kita ada mau bilang bisa, ya berarti kita pakai nang. Kalau misalnya kita ada nggak ada bilang bisa, kayak contoh ini. Siwang jinden terhuotong icie sunli. Semoga acara hari ini bisa semuanya lancar. Oh, 明白了。然后继续前干第三，他们希望这次合作能带来好的结果。合作ini artinya kerjasama. Nah, Taman Siwang, mereka berharap Cetse Hecuo kerjasama kali ini bisa membawa hasil yang baik. Nang, Lai Hao de Jekuo. Mereka berharap kerja sama kali ini bisa membawa hasil yang baik. Hecuo kerjasama ini kita semester baru ya. Jekuo hasil. Nah, ini artinya hasil. 他们希望这次合作能带来好的结果。
Jadi siwang ini nggak selalu ditambahkan nang, nggak pakai nang juga bisa. Sebelum lanjut, Lause pengen Siti Nurfauzia, Pang tuh. Siti, Lause minta tolong bacain dari kalimat ini sampai yang ini ya, bantu Lause baca. Wei, Siti, ini cai mah. Ah, kenang Siti meo lah. Cing, Silvani, oh Siti yo, Siti cai. Wei, Siti, Eh, gimana ini? Eh, ya Lause, sorry. bantu Lause baca ya, yang dari woman sampai taman. Sampai tamat. Yang ini, Oh, yang kedua, yang pertama Lause. semuanya dari woman sampai Oke. taman. Kalau salah perbaiki ya Lause. 好，没问题，慢慢来。我们希望这期主义能够顺利进行。我们嗯，希望项目项目，能项目能够对对对按时完成。对，他们希望这期所有能带来好的成果。非常好。老师要提醒一下，如果你们遇到了 SH ya, kalau misalkan langsung mau mengingatkan sebentar, kalau misalkan teman-teman menemui kata yang SH, CH, itu lidahnya dilipat ke belakang ya, karena ini salah penyebutan bisa salah juga artinya yang terdengar sama PKA-nya. Contohnya yang Shunli dilipat Shunli, Siti kan waktu Siti bareng sama Lause baca ya. Oke, Shunli, lanjut. Shenli. dilipat lagi. Shunli. Ya, Lause. Sekali lagi, Lause. Man-man lai. Lidahnya dilipat ke atas, ke belakang ya. Oke. Shunli. Shenli.很好. Sekarang coba yang ini ya. Anshi. Answer. Lidahnya dilipat Siti. Answer. 对，Oke. 完成，完成。完成，对，很好，谢谢你。Kecil sih. 同学们，你明白了吗？都明白了是吗？我们继续专注一些，用心一些。Sekarang kita akan membahas yang ise. Ise di sini tuh artinya beberapa. Tapi beberapanya tuh yang jumlahnya tuh nggak pasti, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Mungkin lebih dari dua, tapi nggak terlalu banyak banget gitu. Kita baca dulu contohnya ya. 今天我有一些事情要做，经理给了我一些建议，我有一些问题想问你。我们需要一些时间来准备。Jadi isi di sini tuh artinya beberapa, beberapanya tuh kayak lihat di sini. Jintian woyo, hari ini saya punya isi beberapa 事情 hal.
Yao itu artinya harus, co dikerjakan. Jadi, 今天我有一些事情要做. Hari ini saya ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Ise di sini tuh artinya berapa. PR, 经理给了我一些建议. 经理 manager, 给了 memberi. 我 saya 一些建议 beberapa saran. Manager memberi saya beberapa saran atau masukan. Terus yang ketiga, 我有一些问题想问你. Oh ya, yang bagian tiga ini yang wen. Wen. Ini tuh pengucapannya jangan sampai salah ya, soalnya ini fatal. Soalnya wen sama wen itu hampir sama, tapi yang artinya beda ya. Wen itu ada wen yang artinya mencium. Maria Hanse. Jadi wen, kalau misalkan kita mau tanya atau kita mau contohnya Cingwen, izin bertanya itu wen itu benar-benar harus tegas. Takutnya didengar sama orang Cina itu beda. Cingwen, wen, nada empatnya harus jelas banget ya. 我有一些问题想问你. Aku punya beberapa pertanyaan mau nanyain ke kamu, yang mau ditanyakan ke kamu. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan sama kamu gitu. Hmm. 我有一些问题想问你. Aku punya beberapa pertanyaan yang mau ditanyain sama kamu. Yang terakhir, 最后我们需要一些时间来准备. Kita 需要 ini dia harus, tapi mungkin ini lebih ke sumenyi, kata buksu apa, kata-kata yang baku gitu kayak bahasa buku. 需要我们需要一些时间来准备. Kita harus atau butuh beberapa waktu untuk persiapan. Lai Chunpei, persiapan. Hmm. 同学们，你听得到了吗？请 Khairul Anwar 帮我读
Biasanya kewo, kenapa ada kata le? Jadi keile, wo. Apakah untuk penegasan past tense? Ya, betul. Ini tuh pakai le, nggak bisa jadi kewo. Karena itu ada past tense-nya, jadi udah dilakukan gitu. Sudah terjadi. Khairul Anwar, 帮我读一下从这里到这里. Mas Khairul, bantu Lausa baca ya. OK，今天我有一些事情要做，很好。经理给了我一些建议，对，继续。我有一些问题想问你。最后。我们需要一些时间来准备。很好，谢谢您。你们这个部分听得懂了吗？Siti，你有提问吗？Oke, kita lanjut ya. 不要和别人讲，不要. Kita di sini akan bahas yang bagian 不要. Jangan bicara dengan orang lain. 和别人讲. 不要 di sini tuh arti pasnya itu jangan atau nggak mau, nggak ingin. 我先读一下，请不要忘记准时参加会议。第二，上班时不要穿休闲服。第三，请不要打扰同事工作。第四，请不要在办公室打电话。不要di kalimat pertama ini artinya jangan. Cing, tolong. Sebelumnya kan kemarin udah belajar ya, cing ada dua arti, yaitu tolong dan silahkan. Cing puyau, tolong jangan. Wangci, lupa. Canja, hui, junshi, canja, hui, mengikuti meeting dengan tepat waktu. Tolong jangan lupa untuk mengikuti atau hadir tepat waktu dalam meeting. Yang pertama itu artinya ini ya. Tolong jangan lupa hadir tepat waktu. 不要打扰我. Apakah itu benar, Lause? 对，这个是对了. Jangan ganggu aku. 不要打扰我. Itu benar ya. Tolong jangan lupa hadir meeting tepat waktu. 准时. Ini sama yang. Ayah. Kadang ada yang pakai kata pie, itu bagaimana Lause? Oke, bentar ya. Tolong jangan lupa hadir meeting tepat waktu.
Nah, ini arti kalimat yang pertama ya. Ayah, piye sama puyau itu apa bedanya lause? Kadang ada pakai kata piye itu piye juga itu artinya tuh sama, jangan. Mungkin dari konteks penggunaan ya. Coba kita lause cari contohnya dulu ya. Piye sofa lah, ya ini artinya jangan ngobrol. Kalau yang piye itu mungkin dia lebih ke bahasa lisan. Kalau yang puyau itu lebih ke melarang juga sih sama. Tapi kalau yang puyau itu dia lebih ke formal. Mungkin kalau misalkan lagi meeting itu harusnya pakai puyau. Kecuali kalau misalkan lagi kerja biasa atau nggak lagi hal-hal yang lebih ke bahasa lisan gitu, nggak formal itu pakainya pie. Pie sohua, pie tarau, pie sohua, pie tarau, puyau sohua. Jadi yang pie sama puyau itu artinya sama, cuman perbedaannya tuh lebih ke formal sama informal. Terus maaf, contoh kalimatnya kepanjangan jadi susah buat mengingat dan memahami. Oke, besok kalau saya ganti lebih ke yang ini ya, yang lebih singkat-singkat. Oh, ini ada yang kelewat. Mungkin valid dan employee version gitu kah? Betul, ini. Jadi perbedaannya tuh itu. Sekarang kita lanjut ke kalimat yang kedua ya. Ini agak lumayan singkat nih. 上半时 tadiเราsudah ngingetin ya, 的时候 atau 时 itu artinya tetap ketika, nggak ada mengubah arti. 上半时不要穿休闲服 ketika bekerja, ketika ngantor, 不要 jangan cuan menggunakan 休闲服 tuh baju santai, mungkin bisa 休闲衣服 tapi lebih ke disingkat lagi jadi 休闲服 ketika kerja jangan menggunakan baju santai kayak t-shirt gitu ya atau enggak piyama. hmm. 休闲服 dia itu kata asalnya tuh 休闲衣服 jadi kalau 休闲 itu tuh dia lebih santai. Fu itu kata dari ifu, tapi diambil fu-nya juga. Jadi xiuxian fu itu baju santai. Shangpanshi ketika kantor, fuyao. Jangan cuan. Cuan ini kata ganti untuk menggunakan kayak cuan ifu, menggunakan baju gitu. 第三，请不要打扰同事工作。请不要打扰. Nah, ini tolong, 请 di sini artinya tolong. Tolong 不要, tolong jangan mengganggu. 同事工作 itu pekerjaan rekan kerja. 同事 itu rekan kerja. Nah, 同事 ini artinya rekan kerja. 工作 itu artinya pekerjaan. 请不要打扰同事工作. Tolong jangan mengganggu pekerjaan rekan kerja. 第四，请不要在办公室打电话。
Nah, kalau yang ini artinya pasti sudah pada tahu ya. 请不要在办公室. Tolong jangan menelpon di kantor. Tolong jangan teleponan gitu ya di kantor. Hmm. 同学们，你们听得懂了吗？不要的。Kenapa depan kungsi ada pan? Ini, Mas Dimas, ini memang nama ruangannya. Pan kungsi. Pan kungsi sama kungsi itu beda. Kalau pan kungsi itu dia lebih ke office-nya gitu. Kalau kungsi itu dia lebih ke perusahaannya, kantornya gitu. Kalau pan kungsi itu ruangan, nah betul, pan kungsi itu ruang kerja, kayak ruangannya gitu. Kalau kungsi itu dia lebih ke perusahaan, kantor gitu. Jadi ini udah satu kata pan kungsi, 这样子. Oke, 听得懂了. Oh, 还有时间. Kita lanjut ke yang sang. Sang di sini tuh ada beberapa arti. Kita belajar yang ini dulu ya. Sang, xia. Sang itu hanzinya seperti ini. Dia itu bisa dimaknai asal mulanya itu kayak panah. Dia ini kan, dia ini menunjuk ke atas. Jadi artinya tuh kalau di waktu itu kan kita bisa lihat kalender ya. Kalau menunjuk ke atas itu artinya waktu yang sudah terlewat. Yang ini ke bawah, panah ke bawah, xia. Itu berarti ke waktu yang akan datang. Kita lihat contohnya. 上星期我有点忙. 上星期itu berarti minggu lalu, karena ini menunjuknya ke atas. 上星期我有点忙. Kemarin老师udah ngajarin 有点. 上星期minggu lalu saya agak sedikit sibuk, saya sedikit sibuk. Kalau misalkan waktu yang akan datang, 下星期的会议非常重要. 下星期itu artinya minggu depan. 下星期itu artinya minggu depan. Minggu depan, meeting minggu depan 非常重要. Meeting minggu depan sangat penting sekali. Tuh. Jadi, shang sama xia di penggunaan waktu ini artinya yang sudah berlalu sama yang akan datang. Sama ini contohnya ada bulan. Kalau kita mau bilang bulan lalu atau bulan kemarin, 上个月, 上个月, bulan kemarin, 下个月, bulan depan. Jadi ini kita patokannya dari gambar kalender ini ya. Kalau shang, dia itu menunjuk ke atas. Itu artinya yang sudah berlalu. Kalau xia, dia itu menunjuk ke bawah. Itu artinya yang akan datang. Shang xingqi, minggu lalu. Xia xingqi, minggu depan. Shang ke yue, bulan lalu. Xia ke yue, bulan depan. Terus ini, kenapa Lause di yang shang, ada yang pakai ke, ada yang nggak pakai ke. Ada yang pakai ke, ada yang nggak pakai ke. Ini tuh, aduh bentar ya, langsung minum dulu. Ini tuh nggak ada kayak grammar pastinya. Ini tuh kayak kebiasaan orang Cina bicaranya ada sang xingqi, xia ke xingqi, shang ke xingqi, xia yue. Tapi kalau yang bulan itu, kalau pengucapannya xia yue atau shang yue, itu dia agak qiguai, agak aneh terdengar sama merekanya. Jadi kalau yue itu
harus pakai ke. Shang ge ye, xia ge ye. Shang ge ye, xia ge ye. Tapi untuk penggunaan sang sama xia itu hanya berlaku di bulan dan minggu. Kalau tahun, kita pakainya mingnian sama junnian. Teman-teman ada udah yang belajar belum kayak mingtian, cuotian. Nah, kalau ming itu artinya tahun depan, mingnian itu artinya tahun depan. Kalau junnian itu artinya tahun lalu. Cu itu kan arti satuannya itu kan pergi. Nien itu artinya itu kan tahun. Jadi ini tuh tahun yang sudah pergi gitu, tahun yang sudah berlalu. Jadi artinya tuh Chinien artinya tuh tahun lalu. Kalau Mingnien itu tahun depan. Ming itu kayak di depan, masa depan gitu. 同学们，这个部分你们听得懂了吗？上下 Soalnya shang sama xia ini banyak arti sama banyak penggunaan. Dia ada di waktu, terus ada di tempat, posisi. Lalu dia ada juga di tungzi atau kata kerja, di verb. Jadi ini yang bagian shang sama xia. Udah lah usah kasih contoh dia. Kalau di waktu itu lebih ke shang, panah ke atas, berarti yang sudah berlalu. Kalau xia itu panah ke bawah, berarti yang akan datang. Seperti itu. Selanjutnya kita ada shang sama xia yang artinya ini lokasi atau tempat. 个人坐在沙发上。个人昨天我们学过了。个人 itu artinya tamu. Tamu duduk di atas sofa. Nah, shafa shang. Shafa itu kan sofa. Shang itu artinya atas. Jadi kalau untuk penggunaan shang yang bagian posisi, di wei yang bagian posisi, shang itu atas, xia itu bawah. Ini contoh kalimatnya ya. 个人坐在沙发上, tamu duduk di atas sofa. Terus yang kedua ini ada 小狗在桌子下. Anak anjing ada di bawah meja. Anak anjing ada di bawah meja. Jadi untuk penggunaan shang sama xia yang artinya tempat itu shang di atas, xia di bawah. Kalau yang waktu, shang itu yang udah lewat, xia itu yang akan datang. 同学们，你明白了吗？ 都明白了是吧？我想请 berarti buat konteks posisi shangxia selalu di belakang kalimat kah? Iya, untuk di konteks posisi ini shangxianya harus di belakang kalimat. Misalkan shafa shang, zhe xia. Jadi kata bendanya dulu apa, habis itu baru shang sama xia. Kayak di atas sofa, di bawah meja gitu. Sama kayak arti Indonya. Kita ada tongxue有问题吗？ Oh, Chef, kalau kasusnya lokasi tapi area yang luas tetap pakai Area yang sama luas gimana penggunanya. maksud contohnya? Contohnya kalau di atas gunung gitu kan, di bawah gunung. Nah, itu kayak gimana loh, Chef? Oh, kalau gunung itu dia pakainya nggak di atas, di puncak. Peng. Jadi Mandarin ini beneran susah ya, guys. Peng. Nah, puncak. Kalau di atas mungkin kayak
eh kita pakai contohnya yang ini aja ya, yang lantai. Kayak misalkan lantai atas. Contohnya yang lantai atas ya. eh ini agak bisa jadi ketukar juga sih penggunaannya, bentar. Low shang, low xia, shang low, xia low. Nah, ini dia mirip-mirip, tapi artinya beda. Jangan sampai ketukar. Eh, low, low di sini ada dua ya. Low, shang. Ada empat. Nah, low shang sama low xia. Low, xia, shang low, shang, nah, low, low, xia low. Hmm. Nah, 我先别说这个吧。Losang itu artinya lantai atas. Losang ini artinya lantai atas. Losya ini artinya lantai bawah. Kalau shanglo ini artinya naik ke atas. Maksudnya itu naik ke lantai atas. Xiaolou turun ke lantai bawah. Jadi ini kalau tertukar antara losang sama shanglou itu artinya beda. Berarti konteksnya itu penggunaan Shang sama Xia itu harus seperti apa loh, Syah? Maksudnya kalau tadi kan gunung, puncak gitu kan nggak boleh kan? Berarti harus ada kata Ya, puncak. Berarti konteksnya itu yang seperti apa? Ataukah harus bendanya harus menempel atau bagaimana kayak gitu? ini mungkin bendanya tuh kalau yang shang sama low itu kebanyakan digunakan untuk benda-benda yang kayak diciptakan gitu. Kayak misalkan shang ce naik mobil, xia ce turun dari mobil, shang shang huo ce chan naik kereta, xiang huo ce chan turun dari kereta. Jadi kebanyakan low shang, shang sama xia ini digunakan untuk konteks kata benda yang diciptakan oleh manusia gitu. Karena kalau gunung itu pakainya feng, puncak, di atas gunung. Cai, misalkan mau bilang kan di atas gunung, cai san feng, itu baru di atas gunung. Cai san feng. Nah, ini baru di atas gunung, puncak gunung. Karena ini kata bahasa Mandarin ini, kata penggunaan, kata gantinya itu benar-benar banyak. Mungkin kita sekarang belajarin dulu yang sekitaran perusahaan, sekitaran kantor gitu ya. Karena untuk mempelajari semuanya kata ganti ini lumayan menghabiskan waktu banyak gitu. Mungkin kita pahami dulu yang shang, xia di atas, betul nanti nambah pusing. Di atas sofa, di atas meja itu kayak benda-benda yang diciptakan oleh manusia gitu. Kayak losang, losang itu lantai atas, losia lantai bawah. Ini mungkin yang shang low sama xia low kita bahas besok yang lebih detailnya lagi. Karena penggunaan shang ini benar-benar banyak. Ini ada yang ini, terus ada yang ini juga, ada yang disatukan sama kata kerja. Nah ini ada shang shui, shang ban, shang ke, shang lou, shang zi suo. Jadi kita
pahami dulu yang shang waktu atas sama shang tempat. 简单解释吧。Shang di waktu ini yang sudah lewat, xia di waktu ini yang akan datang. Kalau shang di posisi itu dia yang di atas benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Kalau xia itu di bawah benda-benda. Low shang itu lantai atas, low xia itu lantai bawah. 同学们，你们听得懂了吗？明白了是吧？可能今天的课先到这里吧。Mungkin materi hari ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. 谢谢大家。Oke, 谢谢 Manda Lausche. Em, kita boleh foto dulu nggak guys? Untuk biasa untuk dokumentasi setiap setiap learning. Kita mau foto dulu yuk. Nih, Boleh dibuka kameranya teman-teman. Bisanya ada stikernya ampun. Nah, Yang lain kameraku nggak bisa. Oke, nggak apa-apa Kak Dewi. Teman-teman yang lain bisa buka kameranya. Oke, kita berfoto bersama ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa besok hari ya. Kita akan mengupas materi yang selanjutnya. 谢谢大家。